ya. Kasih ilmu dari RDAY, lawannya tidak ada, pasti jadi dong. Lawannya anaknya. Yang kedua, hajatnya mau jadi kepala sekolah. Pelajari kasih ini, kasih ilmu, harus hilang sifat-sifat negatif. Cara yang instan ada enggak Pak Haji? Ada. Kalau bersih dengan cara ini, apa yang instan Pak Haji? Sedekah, denda, bayar denda dulu sebelum lakukan yang lain. Bayar denda. Satu pelanggaran bayar 1 juta. 1 juta jadi 18 juta. Boleh dibayar sekarang Pak Haji? Nanti aja. Pulang dulu, rembukan sama suami. Enggak Pak Haji, ini maksa karena saya ini ada peluang untuk SK-nya biar keluar SK kepala sekolah. Langsung ditransfer. 18 sifat kali sejuta jadi 18 juta. 18 juta. Belum beranjak, baru selesai transfernya, ada WA masuk. Pak Haji, ada informasi nih, ada SK-nya keluar Pak Haji. Ya, 2 SK. SK-nya megang SMP berapa kemarin? Pokoknya 2 SMP. SMP 4 sama SMP 6 apa benar? Ngampu 2 SMP. Terakhir minggu yang lalu kesini lagi saya tanya lagi, masih megang 2 SMP Bu? Masih, sampai sekarang. Saya kira itu hanya karena kepentingan sesaat itu ya, karena jadi darurat, 2 jabatan. Darurat dia pegang. Ternyata datang lagi masih megang. Gitu. Artinya apa? Ini dengan maksa ibadah ekstrim, kemudian hatinya bersih, apa yang dihajatkan terkabul. Cara yang kedua dengan bersihin dengan sholat tobat. 18 ya sudah, kita sholatin dengan 18 kali salam. 18 sifat itu diniatkan satu persatu. Maghrib sampai Isya tuntaskan. Ambil 5 sifat yang dominan, tambah di waktu yang lain 10, 10, 10, 10, 10, jadi 50. Dipraktekkan oleh Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Sholat tobatnya 57 salam. Beliau hajat terkabul 21 miliar. Dilacak di jejak digitalnya, bisa dilihat testimoni beliau di YouTube, di TikTok ada. Ucapannya mantap. Beliau inginkan tanah itu jadi milik, terkabul jadi milik. Kalau Pak Nasrullah bisa, kita pasti bisa. Jadi itu yang harus kita lakukan. Apa sih hubungannya antara kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat negatif, kemudian kita isi jadi taman hati yang positif? Sholat tobat hubungannya dengan hajat terkabul di mana? Hubungannya Allah menjanjikan hajat kita terkabul di surat Nuh. Nanti dibaca surat Nuh ayat 10, 11, 12. Apa kata Allah? Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampun. Apa janji Allah kalau kita mohon ampun? Lompati saja, karena hajatnya yang lompat, yang 12. 1 saja. Janji Allah dikasih 5. Enggak butuh itu yang lain-lainnya. Bapak Ibu, yang dibutuhkan yang 1 saja dari 5 itu. Maka ini yang kita tekankan.
Apa yang dikasih oleh Allah? Wa yumditkum bi amwal. Maka pasti akan aku lipat gandakan harta kalian. Dilipat gandakan hartanya. Maka kalau kita balik, kalau kita kepingin harta kita berlipat ganda, maka kita harus mohon ampun. Berarti harus membersihkan hati, membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik, yang negatif. Kenapa? Ini yang justru yang penting. Kita sudah sholat tepat waktu, jamaah, ibadah ekstrim, tiap malam bangun, baca Quran. Tapi kalau hati kita masih terbawa sifat yang 18 walaupun satu saja, itu akan menggugurkan amalan itu. Nilainya sudah 100, kita negatif 1 kali min 1 minus 1000. Peribahasa ada yang mengatakan nila setitik rusak susu sebelah. Susunya sudah 2 ember. 2 ember susunya. 2 ember ya? Oh iya. Ketetesan kena nila, kena racun, ada tikus, ada kotoran masuk. Seharusnya protein tinggi, lemak bagus, sehat, diminum segar, menyehatkan. Tapi karena ini rusak, kita buang, nggak layak dikonsumsi, nggak layak diminum. Kalau yang lebih gampang lagi itu analogi yang Pak Haji kasih. Apa itu? Bapak Ibu punya ternak ayam di ruangan ini. Ayam induk, ada jago, dia kawin, bertelur, ke kandang, ke tempat bertelurnya, tetapi Bapak pelihara di dalam ruangan ini musang. 2 ekor juga, ada betina, ada jantan. Dia beranak, walaupun sebelum beranak dia makannya cukup dengan telurnya saja yang hilang. Telur hilang. Lama-lama dia beranak juga. Anak ayam jadi kemakan. Nggak datang. Anak ayam kemakan, lama-lama musangnya lebih berkuasa, lebih menguasai situ. Induknya dimakan. Habis. Ini energi negatif kalau kita pelihara di hati kita. Contohnya apa, Bu? Ibu punya khodam, pesugihan, asian, pelaris. Bapak dan Ibu pernah datang ke orang pintar minum air doa. Bapak dan Ibu pernah datang ke orang pintar buat ngejar jabatan. Bapak dan Ibu datang ke orang pintar dapat itu amalan atau mustika. Nah, itu yang pertama, Ibu naik dulu, Bapak naik dulu ekonominya. Nanti pelan-pelan dia makan. Bapak makan sate 10 tusuk, dia makan seekor. Nomor 1 yang dihajar ekonomi. Nanti ujung-ujungnya rumah tangga. Nah, saya nggak mau. Saya maunya Bapak dan Ibu hadir ke sini. Karena ini kan karena pripatnya global. Kecuali kalau pripatnya yang 10 juta kan begini nih, berdua. Kita bisa fokus. Kalau ini nggak bisa fokus karena kan rame. Ini nanya belum selesai, ini udah nanya. Jadi kita kan bias, cus. Nah, sekarang saya paksain Bapak dan Ibu ingat-ingat. Siapa yang pernah dapat air doa? Pernah datang ke orang pintar, minta amalan, minta doa, atau minta mustika, atau dibawain apa, wapak, atau apalah itu, tulisan. Coba Bapak dan Ibu, enggak tanpa saya lihat satu-satu,
pengakuan aja dalam hati, keluarin. Gimana cara ngeluarinnya? Kobok alat kelamin, taruh di teko. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karunia anak yatim RD Kadang Mbe, pimpinan Haji Dwi Santo bin Suwondo, semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya, baik yang saya nyari, baik yang ketempelan, baik kiriman, keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. 10 kali, 9 kali. Nanti diminum. Belum alat kelamin kita belum gatal, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Kalau belum gatal, ulangi lagi. Sampai 9 hari 9. Resikonya apa Pak Haji kalau kita nggak keluar? Sampai kapanpun Bapak begini aja. Aset tambah berkurang, rumah tangga makin terpuruk, jauh dari Allah. Nah, saya nggak mau. Lanjut. Ya. Jadi dengan kita mengeluarkan gangguan yang ada di dalam badan kita, baik itu dari luar maupun dari diri kita sendiri, sifat negatif ini harus dibuang jauh-jauh agar janji Allah benar-benar akan kita terima. Allah berjanji akan melipat gandakan kembali harta yang dulu-dulu sudah pernah hilang, akan dikembalikan. Janji Allah. Yakinnya dengan apa? Karena ini janji Allah, Allah pasti menepati. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Kalau saya posisi seperti ini, gimana meyakinkan diri kita? Yakinkan dengan baca surat Yasin. Ambil satu ayat yang menyemangati kita. Apa itu? Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya, kalaulah Allah menghendaki segala sesuatu berubah untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mau berubah kapan saja, pulang dari sini pun, kalau Allah sudah berkehendak, Allah tinggal ngucap kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Yakinkan seperti itu. Jangan kalah orang yang berserikat dengan setan. Kita berserikat dengan Allah, dijanji seperti itu oleh Allah. Ulangi dulu, motonya setan. Motonya orang yang berserikat dengan setan, disemangati oleh setan. Nih motonya, setan. Motonya, perhatiin. Nanti kalau bisa yang ada yang sudah pernah dengar, ada yang dari Cirebon, ada yang dari mana? Indramayu, Kudus. Kemarin yang kalau dari yang asli-asli daerah itu bahasanya malah lebih medok, lebih asli, mantep bahasanya moto ini. Daripada hidup menderita, dihina keluarga, mertua, saudara, bahkan tetangga, lebih baik hidup kaya raya banyak harta walaupun matinya dimakan setan. Mau gak ya kayak gitu? Nah, jangan. Atau yang tadi tuh. Atau yang ekstrim satunya. Ini ekstrim semangat, ini ekstrim yang melemah. Daripada saya hidup menderita, sengsara, dihina, keluarga, mertua, saudara, bahkan tetangga, lebih baik mati saja. Lebih baik apa? Lebih baik mati saja. Itu parah juga, Pak. Juga. Maka praktekin yang jargonnya RDAY. Daripada hidup sengsara, hidup susah, dihina keluarga, mertua, tetangga selama ini, lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, bahagia, sejahtera, sentosa, mempraktekkan ilmu Allah yang diajarkan di RDAY. 'Ay. Nah, itu yang dipakai. Tepuk tangan dulu dong.
Iya, yang pertama, yang kedua jangan diambil ya. Mosok kita, emang kalau kita nggak pegang duit yang hina siapa sih? Nomor satu tetangga. Kadang pasangan kita, istri tercinta. Ini yang lebih sakit lagi anak kadang. Coba bayangin. Janganlah, harus buru-buru kembali lagi, kebalik lagi. Jadi kalau ibarat RDI berbuat. Nah, berbuat itu tadi paksain. Ibadah. Nah, saya mau hadir di sini karena saya lihat semuanya udah kadaluarsa. Maksudnya umurnya di atas 40 tahun ke atas ya. Kalau nggak jelita ya lolita. Saya maunya ya bisa gimana? Jelita apa Pak Nur? Jelang 50 tahun jelita. Bahkan ada yang udah lolita. Lolita apa Pak Nur? Lolos 50 tahun. Ini kan umur kadaluarsa. Umur udah expired. Nah, saya mau di hari yang bahagia ini, hari Minggu, Bapak dan Ibu paksain kita tidak bekerja, duduk manis, tapi uang ngejar kita. Amin. Duduk manis, rezeki ngejar kita. Emang ada contohnya? Anggur. Coba lu cerita. Ini cut dulu, anggur. Biar cepet. Anggur. Ya, baik. Bapak sekalian, ada cerita yang sangat masyhur untuk menyemangati kita, menambah keyakinan kita. Kisah cerita antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, antara guru dan muridnya. Imam Syafi'i berkeyakinan kalau untuk dapat rezeki kita harus kerja keras. Kalau tidak bekerja tidak dapat upah. Imam Maliki tidak menyalahkan. Itu tidak salah, benar, tetapi tidak harus. Benar tapi tidak harus. Allah berkuasa memberi rezeki dari arah yang mana saja, dengan cara apa saja, dari siapa saja. Maka Imam Syafi'i untuk membuktikan pendapatnya, maka keluar ke orang yang panen anggur. Maka Imam Syafi'i bekerja, panen, mengangkut, kena panas, terik matahari, berkeringat, akhirnya dapat upah, dapat anggur. Dengan keyakinan yang dia miliki, tambah yakin bahwa pendapat saya benar. Untuk dapat upah, dapat anggur, saya harus bekerja. Kalau saya tidak bekerja tadi, saya tidak mungkin dapat anggur. Balik kepada gurunya. Syekh, alhamdulillah, saya tadi bekerja. Ditekan intonasinya Pak, bekerja, sehingga saya dapat anggur. Ini anggurnya Syekh. Ini untuk Syekh. Ini untuk guru. Anggurnya ini. Alhamdulillah. Maksudnya kan mau apa saja? Ngece. Nah, mau ngece ya, ngece. Merendahkan. Merendahkan. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak dapat ini, Syekh. Imam Maliki kan ya satu terap lebih ini karena dia gurunya sudah lebih menguasai. Akhirnya dengan senyumnya beliau mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya baru saja mengucap pengen makan anggur enak kali siang-siang begini. Alhamdulillah kamu datang ke sini, wasilah yang Allah kirimkan lewat kamu bekerja sehingga kamu datang ke sini membawa anggur. Saya makan anggur. Saya tetap di sini. Imam Syafi'i bekerja dapat anggur, Imam Maliki tetap di
pesantrennya ngajar duduk, tidak harus kepanasan, tidak harus keluar, tidak bekerja manen anggur. Beliau juga dapat anggur, makan anggur. Pilih yang mana Pak Bu? Pilih yang mana Pak Bu? Iya Bu, saya tuh makanan favorit saya mau tahu bakso pikul. Adanya di ASMK Pasar Pagi Lama, bakso pikul. Lihat di TikTok deh, di YouTube. Itu favorit saya. Pokoknya kalau saya datang ke situ, udah tahu tuh si itunya, si tukang baksonya. Karena kan pasien saya di sini. Ramenya luar biasa. Nah, tadi saya bilang sama supir saya, kita cepet-cepet yuk ngajar yuk. Abis ini kita pulang, kita makan bakso pikul. Saya bilang begitu tadi. Tapi kan ini tamu nggak bisa dibendung, masuk lagi. Tapi saya nggak sedih. Tadi barusan kata Mbak Putri, Pak ada yang masuk lagi. Lah kapan makan bakso pikulnya kata supir saya. Udah biarin. Ini datang sendiri bakso pikul. Iya. Nih bakso pikulnya datang sendiri. Tuh bakso pikul dari Pasar Pagi ASMK. Kalau ke sana berapa jam? 2 jam, 3 jam. Nah mau saya, Bapak juga begitu. Dan saya favoritnya ini Bu, sosis. Di sana di ASMK ada yang jual sosis. Enaknya luar biasa. Dibawain saya 2 kotak. Yang bawain siapa? Tadi, yang enci-enci tadi. Yang tadi, yang umur 16 tahun tapi mukanya 61 tahun. Gadis kadaluarsa. Ya tadi yang masuk. Jadi dia tadi bilang, Pak Haji, walaupun agama saya Buddha, alhamdulillah saya dagang sajadah. Jadi dia dagang sajadah. Saya baru promosi aja, udah laku 5 kontainer tuh. Saya meraktekin ilmu RDAY. Agamanya Buddha Bu tadi, Bu, belum Islam, belum. Nah. Hah? Celana dalam dibalik, BH dibalik. Kalau dia enggak, dia nggak pakai celana dalam, dia nggak pakai BH, makanya anjlok. Dia dagang sajadah. Ini sajadah anak kecil, ini sajadah dewasa. 5 kontainer dari Cina, dia impor langsung dari Cina. Dia kan orang Cina asli, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong mesti ditranslatein nama Haji Marco. Gitu. Udah berapa lama Pak diterapkan sama beliau? 6 bulan, 5 bulan. 4 bulan lah baru. Dia totok asli dari sana. Totok asli dari sana. Cuma ilmu nggak pakai daleman. Hah? Kata dia kalau pakai celana dalam dibalik katanya gak gatel. Karena kan rombenya ada di luar. Kalau dibalik kan di dalam. Dia gatel. Jadi apa? Yang mending nggak dipakai sekalian kan? Iya, lebih baik kata dia nggak usah pakai. Makanya dia kalau kesini saya bilang kamu buru-buru keluar soalnya hawanya beda. Kita ngantuk. Haji katanya bahasa Cinanya kalau nggak pakai BH, kalau pakai BH harudang. Artinya apa? Gerah. Nah dia belum Muslim Bu, masih Buddha, tapi dia dagang itu. Nah dia tadi bawain saya, Pak Haji, saya bawain bakso pikul, saya bawain ini, ya. Ini kesukaannya Pak Haji kan. Kok tahu? Ya kan Pak Haji suka ngomong. Saya mau ke Pasar Pagi ASMK. Nah ini bakso pikul. Ramenya luar biasa. Nah mau saya, tadi yang anggur aja antara murid sama kiainya bisa. Saya bisa. Mosok ibu dan bapak nggak bisa? Karena kita usianya udah di atas 40 tahun. Ibaratnya kalau bahasa RDAY namanya jelita. Singkatan dari apa, Pan? Jelang 50 tahun. Atau yang kadang nih senyumnya mahal, Lolita. Lolos 50 tahun. Ini nih Lolita. Nah mau saya coba Pak. Duit ngejar kita Pak. Duit ngejar kita. Duit ngejar kita. Rezeki ngejar kita. Nah mau saya gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu masih ngejar duit, saya sedih. Karena kan kita usia udah jelita dan lolita. Buat apa? Contohnya orang Indramayu
Dia punya kapal. Kapalnya berlayar ke Papua, nyari ikan. Kalau dia berlayar nggak punya duit, herannya ada KUD ngasih modal 1,3 miliar. Yang 900 buat beli solar pulang pergi selama 3 bulan berlayar, 400 juta buat perbekalan. Indomie, beras, minyak goreng, tetek bengek. Nah kalau pulang ikannya dijual laku 3 miliar. Potong KUD di Indramayu 1,2 miliar. 1,3 miliar. Sisanya 1,7. Tapi kalau pulang dia bawa ikan tenggiri, dijual duitnya laku 5 miliar. Dia hanya ongkang-ongkang kaki. Dia praktekin ilmu RDAY. Terutama sifat yang 18. Tidak boleh ada. Kita kan enggak. Ibu, jangan ada sifat 18 ya. Kata ibu, iya Pak Haji. Tapi kok ya masih nempel. Salah satunya jengkel. Salah satunya mikir. Salah satunya komen. Salah satunya ngeluh. Tapi kan udah kita dedes. Ayo, jangan ada. Iya Pak Haji, ayo jangan ada. Ayo jangan ada. Tapi bapak dan ibu tetap nggak bisa. Selalu masih ada yang namanya mikir. Selalu jawabannya apa kalau dinasihatin Pak Haji? Pak Haji, orang hidup kan mikir. Ya elah. Nggak boleh Bu. Ibu buat apa mikir? Emang ibu mimpi waktu SMP nikah sama suami kita yang sekarang? Enggak. Apa bapak dulu SD mikir? Atau bermimpi dapat istri yang sekarang? Enggak. Jadi jalanin aja. Jalanin, syukurin. Nikmatin. Ini bapak kan nggak nikmatin. Selalu apa yang dijalanin tiap hari? Mikir, komen, ngeluh. Saya nggak mau. Nah ibu apa? Datang ke RDAY. Hajatnya apa? Tinggal di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Novi, datang dari Lombok, Ya. Mataram. Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Ya. Nah, jadi keinginan saya ini memang ada permasalahan Pak Haji. Beberapa bulan yang lalu saya kena tipu. Diajak yang makan gratis itu, disuruh saya cari uang. Setelah itu beliau hilang. Dan saya terutang sampai mau 1 M. Jadi keinginan saya gimana? Oh, program makan gratis. Ya, betul Pak Haji. Jadi saya disuruh cari uang untuk nanam modal istilahnya. Akhirnya setelah gagal jalan istilahnya di Lombok. Ibu tahu gak kenapa gagal? Kenapa ibu ketipu? Karena ibu pada saat mencari investor, ibu berharap. Orang yang berharap siap-siap kecewa. Lu dikecewain. Siapa? Jadi kalau kita jalanin, nggak boleh berharap bos. Kayak saya nih ngajarin bapak, saya nggak bisa berharap. Karena yang ngabulin kan Allah. Jadi saya berbuat. Karena saya jalanin dengan gembira, senang, lucu. Datanglah Mak Lampir tadi bawa bakso pikul. Iya tadi Inci. Ya kan tuh Mak Lampir kan? Nah. Apa? Tadi iya dia bawain bakso. Pak Haji saya bawain bakso kesukaan Pak Haji. Bakso pikul ASMK Pasar Pagi Lama. Saya tuh hobinya di Pandor tuh makan kastangel. Itu nggak murah. Di mana-mana stoples itu harganya 60.000. Tapi kalau di Pandor restoran 360.000 atau 350.000. Di jalan dekat PT IKA. Saya di situ tuh nongkrong sambil ngobrol sama tamu, makan aja itu. Kemarin ada yang bawain 6 toples. Pak Haji, aku bawain kastangel ya. Daripada gue mesti ke sono. Nah mau saya Pak, Bu, bisa gak jangan berharap? Ini kan saya ngajarin gak berharap. Berharap dari mana? Gak bisa, saya lihat yang datang aja semuanya kan pada punya hajat. Bapak dan ibu juga pada punya hajat. Ngapain gue berharap? Udah, gue berbuat. Berbuat. Nanti masalah terkabul, pasti Allah yang kabulin. Saya berbuat aja. Bonusnya bakso pikul. Nah, ibu berharap. Nyari investor, ibu berharap. Nanti buat
buat hari tua gue, buat kegiatan gue lumayan nih kalau gue dilibatin nih. Ada kesibukan. Loh, akhirnya sekarang kita sibuk. Ada lagi? Hajatnya apa? Ya, hajat saya ingin menjadi orang kaya itu Pak. Pasti, Rajin Bu. melintir pasti. Ciri-ciri orang kaya seperti ibu, badannya montok dan bohai. Jadi ibu udah ada, di bahannya udah ada. Tinggal nanti Berarti diterusin Pak. Haji. terusin, Modulnya ya, kayak gini ya, diterusin. ya. dikecilin. Jangan langsing ya, Jangan langsing. udah montok terus. Yuk sebelahnya mana yang baru tadi datang belakang. Yuk nama Nama saya Sri Mulyanti. Sri Mulyanti, Iya. bukan Sri, bukan ya? Bukan Sri Mulyani. Iya. Berat saya. Tinggal di mana? Saya ada di Tebet. Di Tebet. Tinggal di Tebet. Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga Pak Haji. Umur berapa? 61. 61. Iya. Hajatnya apa? Hajatnya yaitu satu pengen kaya raya dan lunas hutang gitu aja. Ya kalau kaya raya pasti utang lunas, Bu. Tidak ada orang kaya utang, Bu. Iya, betul. Yang ada ketipu banyak. Iya. Kaya. Kita Ya, diajarin. Pak Haji, saya kan sudah tua ya, udah lansia gitu. Tua. Ya, Ada lagi, Bu, yang lebih tua ada lagi. yang lebih tua lagi. Mendingan Ibu awet tua. Enggak. Jadi istilahnya saya kepengen di usia seperti ini rezekinya lancar. Yang tadi diterangin. Iya betul. Duduk di rumah kayak saya nih ngajar. Datang sendiri bakso pikul, datang sendiri nih kayak gini nih. Iya. Nah gitu. Tadi diajarin, Bu. Iya, iya Pak Haji. Terus ada lagi? Satu lagi ini Pak Haji, saya ini kan kena diabetes. Oh gampang, mandinya jam 00. Senyum. Kalau lewat dikit gimana Pak Haji? Boleh. Boleh ya. Nggak boleh lewat dari jam 12:30. Oh begitu ya. Pak. Kurang. Iya. Kalau lewat batal. Air panas boleh, air dingin boleh. Kalau air panas dari ujung pala sampai ujung kaki kayak ayam direndam air panas. Air hangat. Masa air panas, nanti bulunya rontok. Mungkin ada Sayang. apa minuman atau herbal-herbal apa? Nggak ada, mandi jam 00. Kalau ibu mau obat diabetes, Ya. minum susu kambing cair, bukan susu kambing beku. Gitu. Kalau ibu mau, Ya. gitu. Ya, susu kambing apa aja, susu kambing domba apa, tapi jangan yang merek Etawa, jangan merek yang bubuk, nggak boleh. Mesti yang cair. Saran saya sih ibu itu kan ada kambing, ibu langsung nyusu aja. Ini ada nih. Iya ya. RDAI kan kandang, ibu nanti beli aja di kantin. Saya mau beli susu kambing dong. Itu obat sakit asam urat, diabetes, miom, kista, kanker. Tuh susu kambing, cair. Lambung bisa. Asma, yang paling manjur asma. Kalau bahasa di luar RDAI namanya bengek. Itu susu kambing. Ada satu Bukan lagi. susu kambing Etawa ya Bu, susu susu kambing. kambing yang- Nggak ada kata Etawa, bohong itu. Bohong. Pokoknya kambing aja. Makanya ibu saranin kalau ibu ke RDAI karena Jakarta deket, ibu kalau datang sebelum ijab masuk dulu ke kandang kambing saya. Nanti ibu cari yang mana habis ngelahirin, langsung ibu mentil. Iya. Ya, Pak. Bos, soalnya kalau kita membawain serius ngantuk ya. Gak apa-apa kan sambil humor? Gak apa-apa Pak Haji. Mandinya harus keramas apa mandi badan aja boleh? Harus keramas karena kita kerjasama sama pabrik sampo. Karena kalau nggak keramas kita nggak dapat cuan. Ini pesan dari ya. Pak Haji, ini warga TikTok ada yang nonton dari Polandia, Pak Haji. Oi Polandia, Polandia. terkabul ya Polandia. Alhamdulillah. Senyumnya mana Polandia? Ini kita di Tebet lagi merengut semua Polandia. Jadi ibu mesti minum susu kambing cair atau susu kambing beku. Tidak boleh susu kambing bubuk. Kenapa? Karena kalau bubuk ini kan cair masuk ke mesin, di open suhu tinggi, disembur jadi bubuk. Jadi semua khasiatnya udah habis kebakar. Jadi nggak ada. Jadi yang manjur adalah susu kambing
cair atau susu kambing beku. Nanti kalau beku dikukus. Dikukus, nanti setelah itu diminum. Kalau cair tinggal diminum. Nah, kita kebetulan di sini bikin produk minuman susu kambing. Namanya Pak SGM. Susu Gairah Malam. Ya. Ya. Nah, kedua kita yang juga laris banget susu kambingnya, minuman yang kedua namanya susu kolor ijo. Susu kambing pakai sari kacang ijo. Ya, ada lagi susu colak-colek. Susu kambing pakai Coca-Cola. Susu spiritual, susu kambing pakai Sprite. Susu fantastik, susu kambing pakai Fanta. Bukan pakai plastik. Enggak, pakai plastik. Kalau plastik itu alat kelamin bapak diplastikin. Oke? Ada lagi yang berutang? Satu lagi Pak Haji boleh ya? Ya. Ini saya punya adik ipar, itu dia belum lama ini kena stroke. Itu Oh, gimana? gampang, pakai belut. Dia- Ibu dia- beli belut, Ya. kepalanya dipegang pakai bahan yang kasar, buntut belut dipecutin ke bagian yang kaku. Sehari 9 kali pecut, pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore ya. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari, nanti normal. Normal kembali. Ya, cara ngetesnya yang sakit stroke bawa kemari cara ngetesnya. Kita ada alat tes di bawah. Oh gitu. Kita punya anjing herder 7, nanti saya lepas. Oke, Yuk. Pak Haji. Ya, Jangan yuk. banyak. Bapak mana yang baru datang tadi? Oh, Ibu, ayo mana? Nama Nama saya Ratina dari Cikarang, Bekasi, Pak Haji. Bekasi, Cikarang. Ya. Tinggal di sana sama siapa saja? Sama suami sama anak. Oke, sehari-harinya apa, Ibu? Sehari-harinya saya kan punya warung di depan rumah. Jual apa? Dagang nasi uduk, nasi kuning. Lalap jengkol nggak? Ada. Harus. Nasi lontong uduk, sayur. lalap, jengkol. Sambil duduk pegang. Iya Pak Haji. Udah gitu ada gorengan, kopi, apa gitu. Kalau udah jam 9 saya tutup. Udah gitu karang-karang ini lagi terpuruk gitu Pak Haji. Terpuruknya gimana? Saingan gitu sama teman-teman gitu, karena saya kan rumahnya di belakang paling ujung gitu. Tadinya kan rame, orang udah 12 tahun tuh. Bu, RDI juga saingannya banyak, Bu. Coba Ibu lihat di TikTok di itu. Kok jauh-jauh? Ada yang dari Papua. Ini dari mana, Bu, tadi? Lombok. Ada yang dari Lampung. Ini yang lebih parah nih, Bu. Saya sampai luar biasa. Dari Timor Leste. Ya kan? Dia datang kemari, menterinya langsung dari Timor Leste. Dia bawa dolar. Dia sedekahin semua dolarnya. Saya bilang hajatnya apa? Jauh-jauh dari Timor Leste. Saya 2026 mau nyalon presiden. Nah, ijabnya di sini karena dia lihat RDI tamunya presiden, menteri, dirjen, kapolda, pangdam. Banyak yang terkabul, nggak ada yang gagal. Nah, Ibu tinggal paksain Iya. pakai ilmu RDI Karipan Tapi saya Lokal. udah itu praktekin ilmu dari Pak Haji. Apa yang Ibu udah sih, praktekin? Alhamdulillah nih semurat ini kan tadinya pernah kaku. Ya. Sembuh, ini di sini ada benjolan segini sembuh nih. Sembuh. Enggak malam saya main itu terus pandan jam 12, sholat tahajud, sholat ini yang 18, yang dominan 10 itu saya udah jalani terus gitu Pak Haji. Cuman saya kesini kan kalau ketemu Pak Haji nggak pernah ketemu lagi. Nggak pernah ketemu. Yang awal puasa Pak Haji lagi sakit. Iya, 2 bulan. Habis lebaran itu salaman Pak Haji katanya baru pemulihan gitu. Iya. Udah 3 kali kesini. Sekarang ini ketemu. Iya, saya alhamdulillah ketemu nih Pak Haji. Makanya saya alhamdulillah nih sembuh. ini. Sembuh. Iya, ini Mending itu. sembuh dulu apa mau ketemu dulu? Semuanya. Suami saya kan sakit itu. Suami? Iya, itu sama. Sakit apa suami? Ini lambung. Oh iya, gampang kalau lambung. Cari kelapa yang mentil. Kalau di Jawa namanya apa? Cengkir.
Beluluk. Beluluk. Iya. Nah, jadi kelapa yang kecil, Iya, beluluk. yang jatuh ke bawah Iya. boleh, yang masih di atas dipetik boleh. Iya. 3 yang ganjil direbus, air rebusannya diminum. Oh iya. Sehari 3 Sempet kali kan ya, Pak Haji, selama ya? 9 hari. Nanti sembuh, Bos. Itu penyakit asam lambung penyebabnya cuma 1. Iya. Kalau diomongin sama istri, denger kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, itu bonusnya, Bos. Iya, sudah sebulan lebih Pak Haji. Aturan mau kemarin dari kemarin itu belum sehat-sehat. Paksain aja saya ajak Ya, kemari. itu obatnya itu. Kalau enggak, yang lebih manjur lagi, Pak, nyusu sama pasangannya. Nyusu baik itu Pak Haji. Oh, nyusu Ya, baik. Iya. Nah, Memang pengennya begitu. Sakit pengennya. ya, Iya. Tapi ibu kasih gak? Kasih. Kasih. Alhamdulillah. Kan saya nonton itu YouTube-nya Pak Haji baik ketawa mulu saya sendirian. Anak saya yang bontot marah malah emak katanya orang gila ketawa sendiri begitu. Oh, Nah, iya. saya kan nggak bisa nyetel itu Pak Haji HP. Kadang-kadang saya bukain saya gituin pakai HP mau nonton Pak Haji. Oh ngapain sih nonton Pak Haji begitu. Tadi marah tuh bapak aja marah. Sekarang nurut tuh ikut kemari Oke. terus. Nah, ibu bisa gak biar manjur, penyakitnya sembuh, dan rezekinya banyak banget? Amin. Ini berlaku semua. Mau. Nyusuk kanan 99, nyusuk kiri 99 kali. 99 kali kanan, Kelamaan 90. Pak Haji. Kenapa? Kelamaan. Ibu yang kelamaan, saya yang hitung. Gitu ya, bikin itu ya. Haji itu keburu becek katanya. 99 kanan, 99 kiri. Jadi Asmaul Husna 99. Ibu lihat hasilnya, Bu. Sambil dibaca gitu. Ah? Sambil ada yang dibaca. Sambil digigit. Enggak baca, udah aja nih. Jadi pada saat nyusuk kanan kiri, tugas kita para istri doain di atas ubun-ubunnya suami. Punya rumah 1000 meter. Gitu. Pengen punya rumah yang di depan Pak Haji saya. Bisa, tinggal ibu nyusunya 99 kanan, 99 kiri. Tiap hari. Tiap hari. Menang banyak Pak Haji. Setuju. Setuju. Karena kita sebelum saya bikin acara pelatihan ini pencerahan ini, saya udah kerja sama para suami. Kita udah tanda tangan di atas materai. Jadi Pak Haji, caranya gimana? Sekali cabut gitu. Enggak boleh, dikulum-kulum. Dikulum-kulum. Hitungnya 99 kali. Oh, yang hitung saya. Enggak lah, pakai tasbih. 99 dihitung, istri bos yang hitung. Saran saya sih nggak usah pakai tasbih. Jadi pada saat nyusuin, tangan kanannya ibu megang alat kelaminnya suami. Kan itu ada 2 bola ngitung tuh, 2, 3. Jadi gantinya tasbih 2 bola. Pak Haji lari-lari, sono kemari gitu. Kan ada batangnya. Kali pencet. Iya betul, tuh kreatif tuh. Berarti pengalaman. Ini bapak dan ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak? Nah, bukan senyum lagi, ketawa terus. Oh ketawa? Iya. Tapi enakan live Haji. Enakan live? Iya. Oh iya. Karena live langsung hidup ya? Iya. Pak Haji, ini warga TikTok yang janda gimana katanya Pak Haji? Gampang, saya paketin bandot. Kita ada bandot masih 6. Nah jadi nanti nyusuin, Iya. dihitung 99. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Nah, lebih bagus Pak Haji. Ya. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Kaku Pak Haji. Kaku, gampang Bu. Sebelum ibu praktekin, ibu pakai Vaseline. Ya, oke. Pak Haji kalau di rumah gitu ketawa mulu saya tuh dia. Siapa yang ketawa mulu? Saya tuh. Ibu yang ketawa mulu. Iya. Apa yang ibu bikin ketawa? Kayak misalkan begitu tuh, bapaknya ketawa mulu tuh kayak Pak Haji tuh. Iya, ibu bisa gak contohin di sini buat teman-teman? Jangan Pak Haji, malu. Malu. Yuk, bapak apa? Mana mic-nya? Pinjemin ke bapak mic-nya. Bapak nama? Ya, Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Muslinah dari Lombok. Ya. Izin Kesini Pak sama Haji. siapa? Sama istri Pak Sama Haji. istri. Iya. Oh iya.
saya cerita satu pengalaman Pak Haji. Ya. Selama ini kan kami nonton YouTube Pak Haji. Ya. Pernah istri saya melakukan ini Pak Haji. Selama 3 hari itu dia mimpi Pak Haji. Bos, ambil minum dulu tuh yang dari Boyolali. Awas nanti semaput. Ayo. Terus dia dapat mimpi Pak Haji, ada seorang putri membawa uang 500 miliar Pak Haji. Ya, mimpi. Iya, istri saya Yang Pak mimpi Haji. istri. Iya. Oh ya. Ya, dan udah dilakukan praktek dengan mandi malam dan sholat tahajud, sholat taubat dengan ngaji 12 juz Pak Haji. Selama 3 hari selalu bermimpi, tapi uangnya nggak dapat Pak Haji. Iya. Nah, makanya dari situ kami datang ke sini. Siapa tahu dengan arahan Pak Haji mungkin bisa terkabulkan dengan Pasti mimpi. bos, pasti. Nanti saya arahin. Siap Pak Pasti. Haji. Iya. Tadi praktekin ya. Ya, Yo. siap Pak Haji. Sebelahnya nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Asep Sunaria dari Cikarang, Bekasi. Bukan lo dalang. Udah pensiun Pak Haji. Oh, udah pensiun. Dulunya dalang ya. Iya. Judulnya Nenen ketemu sama Nenen gitu ya. Sehari-hari apa bos Asep Sunaria? Saya tadinya jadi supir tadinya Pak Haji. Sekarang Mobil sudah apa yang dibawa? mobil box. Mobil box. Iya. Umur berapa sekarang? Sekarang umur udah 60 jalan. 60 jalan. Kapan terakhir nyusu sama istri bos? Ya kemarin malam Bu Haji. Pak Haji. Siapa yang minta duluan, siapa yang nawarin duluan? Ya berdua. Sama-sama ngajakin dulu. Oh ya? Iya. Gimana bos janjiannya tuh bos? Ya janjiannya ya semalam Pak Haji. Gimana? Di rumah. Hmm. Gitu. Nggak pakai kode? Enggak. Oh enggak. Iya. Oh iya. Terus hajatnya apa hari ini bos? Iya maksud saya udah nggak kerja, sudah keluar dari pekerjaan. Ya saya biar nggak kerja bagaimana caranya bisa. Kalau bisa sih jangan kerja bos, kan udah 60. Iya makanya situ Pak Haji. Janganlah, lebih baik lu dikerjain aja. Jangan. Jangan dikerjain Pak Haji. Ya udah, nanti Iya. diajarin ya. Iya iya. Yuk Makasih. sebelahnya. Nama Nama saya Rindu Dwi Haryanto. siapa? Rindu Dwi Haryanto. Rindu. Dwi Haryanto. Depannya Rindu. Iya, Oke, kesini sama siapa? sama istri. Istri. Iya. Oh ya. Ya, saya di sini Umur sih berapa? Umur hampir 60, Pak Haji. 60. Sehari-harinya apa? Dulu sehari-harinya saya kerja berangkat subuh, pulang jam 12, jam 1 malam tuh di bandara. Kerja apa tuh bos? Itu saya ya istilahnya mobil, Pak. Bawa orang dari bandara nganterin lah. Oh, Itu. bawa orang dari bandara. Iya. Tapi itu saya kan ikut PT, ikut Grab juga, ikut di perusahaan di bandara juga. Tapi selama ini saya jalanin dari pagi nyampe malam, kadang pagi lagi, ya bisa dibilang hasilnya nol, malah kena masalah Pak Haji. Iya, karena bapak kan yang dicari duit. Dulu kan saya pernah Duit. sama Pak Haji kan saya pernah bilang, saya punya permohonan lunas utang yang pada akhirnya mobil saya lunas tapi kebakar, Pak. Lunas utang, lunas mobil, nggak tahu mobil bapak lunas. Bakar, utang lunas. Utang mobil bapak lunas karena Kebakar. kebakaran. Iya, dulu. Jadi mobilnya kebakar. Bakar. Jadi lunas. Lunas. Wow, tepuk tangan dulu dong. Caranya Allah lunasin ada aja ya. Iya. Mobilnya Terus, kebakaran ya. Pada waktu itu kan saya ngurus asuransinya. Ya. Asuransi biasanya diurus kan sulit. Ya. Palingnya bisa 6 bulan, setahun. Ya alhamdulillah dalam waktu nggak ada 2 bulan asuransi bisa selesai. Asuransi udah keluar. Jadi bisa Terus buat bayarin mobil yang beli kebakar itu. mobil lagi. Oh, beli buat Mobil lagi saya punya karena masalahnya agak berat nih. Oh, sekarang masalahnya berat. Nah, tapi dengan ilmu yang dikasih Pak Haji, dengan alhamdulillah dengan celana dalam istri saya ditaruh di atas pintu. Oh ya? Iya, dikejar-kejar sama debt collector. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Aman. Bos, bisa gak gue pesen saya dalam bini lo 10? Ini lagi pada dikejar debt collector soalnya. Dia ketawa. Terus yang kemarin kan
kepala saya kan udah nganggur kan agak lama nih, Mang. Saya putusin, saya nggak mau kerja lagi, saya mau ikut ke Pak Haji aja. Iyalah, jangan Nah, kerja lah, Bos. Saya sekarang jadi nganggur nih Pak, saya memang terus kesini ikut Pak Haji. Sebenarnya dari dulu saya kepengen ikut privat gitu, tapi belum dapat apa uangnya. Pernah sekali yang waktu 1 juta itu ikut sekali, terus baru ini lah. Setelah saya kemarin pusing-pusing, saya minum obat sobat, terus minum obat pusing lagi. Akhirnya saya kan dulu pernah dengar cara dalam ditaruh di kepala. Akhirnya cara dalam saya taruh di kepala, saya mau tidur. Alhamdulillah Pak Haji, sekarang saya bisa tidur pakai kipas angin ya bisa, nggak pakai kepala udah. Kalau pusing ya pakai itu aja, nggak pakai Nah, itu obat. cara dalam siapa yang tahu di kepala Bapak? Cara dalam saya sendiri yang kotor. Oke, coba Bapak copot nih ibu yang palanya pusing. Oh, jadi lu udah meraktekin ilmu RDA Iya. banyak ya? Iya. Jadi Bapak pasien tahun berapa kalau gue boleh tahu? Zamannya Mas Abi kayaknya loh. Oh, tahun berapa? Kalau Abi mah 2023. Ya itu, malah lebih duluan saya kayaknya Oh, itu. duluan Bapak ya? Iya. Abi mah baru 2023. Cuman nggak apa, karena saya kerjanya berangkat pagi pulang malam, jadi saya tidak menjalankan bisa secara rutin karena udah kecapean sekali. Pak, kalau Bapak nggak bisa meraktekin, kenapa nggak ngambil yang ringkes, yang cepat terkabul? Yaitu tadi ilmu RDA, ilmu menyusui. Bapak nyusu sama pasangannya. Di mana Pak Haji yang manjur sih kalau nyusunya? Di mobil. Jadi Bapak kalau ke bandara bawa istri, susuin di bandara. Kalau pas dapat penumpang, istri tinggal di bandara. Tepuk tangan dong. Aduh. Sekarang saya sudah nggak kerja lagi Pak Haji. Ya. Saya kan putusan saya udah nggak mau kerja lah, udah usah Ya. ini. Ya. Nah, saya kan ingin ikut Pak Haji ini. Nah, terus solusinya gimana biar saya bisa rezekinya banyak? Boleh. Nanti diajarin ya. Nah, Bapak dan Ibu coba dengerin ilmu RDA yang 4, 5, 6. Nggak boleh ingat masa lalu sama nggak itu. Ya, lanjut Bapak, tadi sudah 3, dilanjut. Yang keempat, 5, 6. Yang keempat adalah lupakan masa lalu. Jadi pernah ketipu, pernah mobil kebakar, pernah salah investasi, pernah duit dipakai sama anak katanya dijanji mau balikin enggak. Nah, ingat, nggak boleh ingat masa lalu. Kenapa nggak boleh ingat masa lalu? Karena kita diciptain nama Allah nggak bisa nengok ke belakang. Kalau kita diciptain nama Allah bisa nengok ke belakang, itu ilmu RDA nggak berlaku. Hah? Pacar nggak boleh. Kalau pacar namanya mantan adalah bangsat, nggak boleh. Jadi nggak boleh ingat ke belakang, jadi ke depan. Lanjut. Apapun yang positif maupun yang negatif sudah dilupakan. Kenapa positif juga harus dilupakan? Karena kalau positif kita ingat-ingat, kita juga jadi Jengkel. Balik lagi tuh ke sifat 18. Jengkel. Balik ke laptop. Sudah dibantu, negur aja nggak mau, jengkel. Udah lupakan yang pernah berbuat perbuatan baik kita. Sehingga kita pakai mobil itu kan kaca spionnya hanya Kecil. Kan masa lalu di belakang. Yang udah lewat. Besar. Karena kita menatap masa depan lebih besar, lebih cerah lagi ke depan. Jadi pakainya spion sekedar untuk nengok, dan ingat pun langsung sudah. Ke depan lagi, Saja. tatapnya ke depan lagi. Kalau kita lihat spion terus, mundur. Nabrak. Mundur. Ya, mundur. Kalau kita lihat spion saat Mundur. Mundur saja. Nah, kita mundur lihat spion. Untuk menghindari agar kita tidak kembali ke sifat yang tidak bisa kita pelihara. Meracuni hati kita. Buang jauh-jauh selalu. Berarti kalau uang yang hilang kena tipu Lupakan. Karena kita ketipu, lupakan. Jangan diinget-inget. Apalagi diseselin nggak boleh. Itu kan kembali ke yang pertama tadi,
terima takdir Allah. Yang kelima, dilarang, tidak boleh Debat, adu argumen, dengan siapapun. termasuk ring 1. Anak kandung, nggak boleh. Kita kadang suka berdebat sama anak kandung. Bangunin sholat, itu berdebat, nggak boleh. Saya belum pernah seumur-umur bangunin anak saya sholat. Saya langsung, terima kasih Allah. Terima kasih Allah, putra saya dan putri saya sekarang sholatnya tepat waktu, ba'diyah qobliyahnya dikerjain. Terima kasih Allah. Begitu. Ini kan kita enggak dibangunin, dioprak-oprak. Yang ada dia jengkel, kita kepancing jengkel. Kenapa nggak kita berprasangka baiklah kepadaku? Jadi kita positif. Lanjut. Kenapa kita tidak boleh berdebat? Yang jelas pasti akan kembali ke sifat 18 tadi. Ayatnya dasarnya Al-Quran, ayatnya. Dasarnya di hadis, Pak Haji. Hadis. Hadisnya, Rasulullah bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Orang yang paling dibenci. Hah? Iya. Orang yang paling dibenci. Kalau Allah saja benci. Coba manusia yang lain benci nggak? Benci, Pasti benci. Gondo. Kalau Allah membenci kita, pasti yang datang ke kita dan lingkungan kita dan keluarga kita bukan rahmat Allah maupun ridho Allah, tetapi yang datang adalah Murka. Murkanya Allah. Murkanya Allah. Maka tidak boleh ada debat. Pasti timbul jengkel. Ya, balik lagi tuh ke 18, balik lagi. Akhirnya juga ngeluh. Pendapat saya kok Komen. dipakai ya. Komen, sedih, Mikir. gimana ya caranya ya supaya Mengalahkan dia. Gimana ya buktiin ya biar gue menang. Gimana? Mikir. kena semua dengan berdebat. Masa nggak boleh berdebat, Pak Haji? Kita kalau dimintai ide itu berarti kan berdebat, mempertahankan ide. Sampaikan saja. Kita punya pendapat, Pak, gimana pendapat Bapak kalau tentang ini? Kalau pendapat saya begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampaikan. Dipakai alhamdulillah, tidak alhamdulillah. Begitu juga kalau kita dimintai pendapat dari pendapat orang lain. Dia punya pendapat. Saya punya pendapat gini. Oh, oke. Kita coba aja dulu. Gitu aja. Kan nggak usah didebat. Orang belum dipraktekin, belum diapa-apain, kita sudah Berdebat. berdebat, sudah menyanggah. Nggak boleh. Boleh. Karena dia ngucapin kata-kata, satu kata pun pasti udah seizin Allah. Ngapain didebat? Kan dia ngucap tuh udah seizin Allah belum? Pasti. Yang keluar dari mulutnya si orang itu. Pasti. Pastilah. Kita kan kadang debat. Apalagi misalkan masuk laboratorium forensik. Bla 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 bla. Udah aja santai. Orang Allah juga nggak kejem kok, ya kan? Lanjut. Yang ke-6. Yang ke-6 ini sebagai penangkal, solusi yang diberikan Pak Haji kepada kita kalau susah, Pak Haji, gimana? Kadang si bangsat itu terlintas di muka, terlintas di hati, muncul setiap saat. Terkadang anak juga bikin jengkel setiap pagi. Ini gimana caranya, Pak Haji? Padahal tidak boleh. Nah, Bapak Ibu, ini memang harus kita latih. Tapi ini tidak boleh kita endem. Kita tahan dalam hati. Nggak boleh jengkel. Tidak sekedar itu.
Nanti kalau ini selalu kita tahan, kita akan apa? Enggak sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Yang pertama biasanya asam lambung naik, batu empedu, radang tenggorokan, darah rendah, bukan darah tinggi, darah rendah karena nahan, ditahan denyutnya. Nah, caranya bagaimana agar ini bisa kita meraktekin, tidak boleh punya sifat yang jelek, tapi kita juga tetap sehat, puas. Caranya ini unek-unek, ya tahu unek-unek. Apa yang ada di dalam hati keluarkan secara spontan. Dengan marah? Tidak. Tapi dengan sumpah yang positif. Ada contoh sumpah positif, ada sumpah negatif. Contoh sumpah negatif itu manjur, terutama ibu-ibu, bapak-bapak juga. Jadi kalau kita jengkel seseorang, awas bikin jengkel, nanti kalau keluar motoran jatuh kamu. Dia apa itu namanya? Di sumpahin, iya, sedot, sapadani, jatuh bener. Ada di Sumatera, ibunya jengkel, marah sekali pada Malin Kundang. Jengkel, saking jengkelnya, ya sudah kamu jadi batu. Terkabul gak? Terkabul. Manjur. Maka kenapa ucapan yang sumpah yang jelek aja manjur, kenapa enggak diucap yang positif? Yang positif, contoh ada sangat masyhur juga ini, Syekh Sudes Di Arab. yang sampai sekarang masih ada orangnya. Kecilnya bahasa Jawanya mbedik, jadi tidak nakal. Mbedik itu ya Delidik. Nah, itu pulang dari main bawa pasir, tabur Ke makanan. yang sudah dimasak ibunya. Jahil. Usil. Usil. Kalau yang di TV usi. Usi. Nggak ada L-nya. Usil. Kalau seperti itu, kalau yang menghadapi ibu-ibu kira-kira sudah di Justru kita bersyukur punya anak seperti itu, kita jadiin objek buat kita nyumpahin. Jadi objek. Sudes, kalau kamu besok seperti ini lagi, kamu biarlah jadi Imam Masjidil Haram saja. Sampai hari ini tidak tergantikan Imam Masjidil Haram, Syekh Sudes sampai hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Syekh Sudes. Ada yang marahnya dimain sinetron, saking mendalaminya. Benyamin Sueb dan Sidul. Itu di luar Skrip. Skenario. Karena terbawa emosi dari ceritanya itu, muncullah ucapan itu. Dul, kamu ini sudah sekolahkan tinggi-tinggi, habiskan biaya banyak, jual tanah, sudah pinter jadi insinyur, masa jadi tukang oplet mulu? Jadi gubernur apa? Terkabul gak? Jadi awalnya wakil gubernur Banten, akhirnya jadi gubernur. Nah sekarang jadi wakil gubernur, nanti jadi gubernur. Iya. Maka Bapak Ibu, kesempatan yang ada kalau ada anak pagi-pagi susah, sudah. Susah bangun. Bangunnya susah, nggak usah disiram air. Jangan. Itu kesempatan jadi objek tadi kita. Untuk nyumpahin. Walaupun dia dengar atau tidak, keluarin aja sumpah serapahnya. Kakak kalau telat sholat subuhnya lagi hari ini, besok bulan ini
saya punya uang 10 miliar. Nah, itu gue setuju. Utangnya lunas, rumahnya 1000 meter, punya mobil Pajero Sport Dakar baru. Pak siapa namanya, Pak? Kayak Pak Haji. Ya. Pak ini? Pak siapa namanya? Hah? Pak Pendi. Awas, kalau sampai nanti diingkari janjinya, Nyusuin. pasti saya punya uang 10 miliar. Iya, jadi objeknya adalah nenen. Nah, biar bapak nanti nafsu, nenennya ibu dipakai spidol permanen 10 miliar. Ditato. Ditato 10 miliar. Ya. Ini saya ngomong, maksudnya nyindir orang yang pada di belakang pada nyender. Ya, itu ya. Jadi kita tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 komplit. 1, saya ulangi lagi ya. Singkat. 1, terima takdir Allah. Apapun yang sudah Allah takdirkan kepada kita pasti yang terbaik untuk kita. 2, ekstrim. Jangan kalah sama yang babi ngepet mau bangun malam-malam jaga lilin. Kita harus bangun jam 12 dan ritual lainnya sampai baca Al-Qur'annya 12. 3, 12 juz. 12 juz. Karena capeknya sama, jaga lilin, babi ngepet sama, duduknya juga sila. Pegalnya sama. Kalau ilmu RDI bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud sama, ngantuknya sama. Cuman beda barokahnya. Udahlah pakai RDI aja dah. Ngapain kita jagain lilin? Kan kasihan kalau suami kita suruh jaga. Oh gampang Bu, kalau ibu ngantuk nanti suami julak. Bangun kamu. Jatah nenen. Lanjut. Yang ketiga, bersihkan diri dari sifat 18 dengan sholat tobat atau bayar denda. Pilih salah satunya. Kenapa harus bayar denda? Seperti halnya ibu berangkat umroh haji pakai ihram, lupa Celananya pakai dicopot, celana padahal ada dalam. jahitan. Nah, harus copot celananya, gundal gandul. Bapak. Semriwing. Bapak pakai baju ihram tapi pakai celana dalam, boleh gak? Nggak boleh. Nanti kalau nggak pakai celana dalam gondal gandul, ya nanti diikat pakai karet. Lanjut. Kenapa ini kita harus Lanjut. bersihkan? Karena Allah menjanjikan akan melipat gandakan harta. 4. Lupakan masa lalu, baik itu yang positif maupun yang negatif. 5. Tidak boleh berdebat karena akan kembali ke sifat 18. Karena dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah. 6. Ungkapkan unek-unek yang mengganjal di hati, jangan ditahan dengan ungkapan yang positif. Hajatnya disampaikan, diucapkan. Bisa? Pasti bisa. Bos, tadi kan berdebat kan nggak disukai sama Allah kan? Nggak disukai sama Allah. Dibenci sama Allah kan berdebat. Tapi disukai sama siapa berdebat? Nah, Bapak mau ikut setan apa ikut Allah? Tapi kebanyakan di Indonesia coba lihat di YouTube. Iya. Ratingnya bagus, followernya banyak. Tapi kan itu disukai sama setan. Janganlah. Iya. Coba bayangin lihat di YouTube tuh. Orang nggak boleh berdebat, nggak boleh adu argumen. Nggak boleh. Karena itu nggak disukai nama Allah. Karena hadisnya Nabi begitu. Betul? Ulangi lagi, biar mudeng. Biar nggak berdebat sama anak, sama suami istri. Coba ulangi lagi. Hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Garis bawahnya, paling dibenci oleh Allah. Siapa? Orang yang suka berdebat.
Kenapa dibenci sama Allah? Berdebat. Kenapa dibenci? Alasannya? Karena pasti akan menimbulkan sifat yang negatif, sifat-sifat benci, sifat-sifat dendam, marah, gelisah, sedih, semuanya adalah sifat setan. Dan yang paling dasar adalah mikir. Apa yang dipikirin? Gimana caranya nih pembuktiannya nih? Akhirnya dipakai trik intrik. Tahu gak artinya trik intrik? Tipu-tipuan. Akal-akalan. Jadi bapak dan ibu coba lihat di YouTube. Atau di TikTok. Atau di mana aja. Orang yang pakai trik intrik. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Kalau trik intrik itu adalah tipu-tipuan. Rian minta uang 1.300.000 buat sedot. Nggak boleh, Pak. Saya nggak setuju Bapak pakai trik intrik. Apalagi kalau lagi rapat. Gimana nih trik intrik kita nih biar dagangan kita laku? Apa kita ke mbah ini? Ya janganlah. Kalau kita bisa pakai ilmunya Allah ngapain? Bisa? Jadi nggak boleh berdebat ya. Terutama sama ring satu. Ring satu itu biasanya anak, pasangan hidup, ipar, sepupu, ribut karena warisan, ribut karena rumah, ribut karena ya apalah. Atau bapak dan ibu mau kondangan, bapak maunya pakai daster, ibu maunya pakai mukena, kan nggak boleh. Nggak usah pakai daster, nggak boleh. Lanjut. Terakhir. 6. Nah mau saya dari yang ini kita terangin, ada gak yang masih nggak mudeng, agak blow on? Ayo. Khusus yang blow on aja yang nanya, yang nggak blow on jangan nanya. Saya Ya. nanya Pak, saya Ya. blow on. Supaya bisa nanya. Terima kasih Pak, saya cuma minta tolong diulang satu tadi, yang kemungkinan di dalam badan kita ada godam, ada apa dan apa, itu tadi cara menetralisirnya. Oh remes alat kelamin ibu. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Ada kok di YouTube. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RD Ayah Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya, apakah itu nempel saya cari ataukah datang sendiri, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok diteko, baru satu. Remes lagi yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah gitu. Ya, 2, saya tanya lagi. Ini kan sholatnya 18 kali, kan ini ada Dari maghrib sampai isya. Oh, itu harus dihabiskan ya Pak? Ya, dari maghrib sampai isya 18 kali. 18 kali apa 18 kali? 18 kali salam. 18 kali dalam satu, antara maghrib sama isya. Ya, 1 Dan jam kalau setengah. ada sifat yang lebih, kita harus... Dari jam 5 pagi sampai mau tidur. Oh, iya. Kalau ngajinya tidak sampai 12 juz? Nggak boleh, karena Abdurrahman bin Auf paksa baca Qur'annya dia semalam berapa? 30 juz. Kaya raya tajir melintir. Ya. Imam Syafi'i berapa kali baca Qur'annya semalam? 2 kali khatam. Nah, kita maunya 12 kali. Lanjut. Pak Haji, saya mau bertanya lagi. Ini kan suami saya sudah lama nih susah untuk naik jabatannya, sementara beliau Sedekah 12 kali gaji kotor. sedekah Sama tunjangannya. Oh, Misalkan dia kolonel. Teman-temannya udah brigjen, udah mayor jenderal, udah letjen, dia masih kolonel aja. Siapa? Sedekain gaji terakhirnya sama tunjangannya sama remonnya. Iya. Nanti dia naik jadi brigjen. sedekahnya kemana Pak Haji? Ke sini, ke RDAY. Siap Pak Haji. Ya. Satu kali pas kita datang ini Pak Haji. Iya, Oh. gaji kotornya kolonel berapa, kombes berapa. Misalkan gaji kombesnya 7 juta. Siap. Tambah tunjangannya tetek bengek 12 juta. 12 juta kali 500 12 juta kali 12 kali 12 kali setahun. Kalau kita kena santet, kena guna-guna, ekonomi kita terpuruk, makanan favorit kita apa? Kali 500 anak yatim kali 12. Oh, di mana nanti Pak Haji? Di sini. Oh, siap. Ini Pak lagi- Haji, saya mau sedekah. Siap. Suami saya nggak dilantik-lantik jadi kepala dinas. Nah sekarang jabatannya apa? Nah gajinya berapa kali 12?
Pak Haji suami saya kombes kali 12. Pak Haji pangkat saya brigjen. Nah pas sedekah 12 kali jadi pangdam, jadi danjen, jadi pangdam, jadi dankodiklat gitu. Siap Pak Haji. Ada satu lagi nih Pak Haji, saya kan gini Pak Haji mau nanyain adik saya, dia kan pernah pernah buka usaha, terus pelan-pelan usaha itu habis bangkrut gitu Pak Haji. Ya memang Ditanya dulu dia pernah datang ke orang pintar belum? Kalau dia pernah datang keluarin dulu isinya. Oh, siap. Iya, Nah, kalau itu percuma kalau kita ajarin ilmu RDAY, Iya, siap. nanti duit masuk keluar, duit masuk keluar. Karena kan kalau kita punya hodam, punya jin, itu dia ikut makan. Kita makan sate 10 tusuk, dia makannya seekor. Jadi dia nggak usah gimana motonya usaha itu lagi apa? Itu lagi. Boleh usaha itu lagi? Pak Boleh. Haji? Oh, Boleh. apa? Kalau usaha baru nanti dia belajar lagi. Oh, siap. Belum nanti dia dikerjain sama pemain lama. Siap, Pak Kalau Haji. dia usaha itu kan nggak dia ngerjain karena kan dia udah pemain lama. Oh ya, kalau usaha itu pakai ilmu yang gimana tuh Pak Haji biar ada perubahan? Keluarin dulu kan saya nggak tahu ada jinnya apa enggak. Percuma diajarin. Siap Pak Haji. Keluarin dulu jinnya, pesugihannya. Kita kebanyakan Pak jauh-jauh dia praktekin ilmu RDAY. Bukannya duitnya nambah, yang ada malah utangnya nambah. Maunya saya kan duitnya nambah, tapi nggak ngutang. Ini duitnya nambah, top up. Duitnya nambah, take over. Ya nggak gitu dong. Berarti lu di dalamnya ada jinnya dong. Keluarin dong hodamnya. Jadi kita kerja yang nikmatin hodamnya. Nah, jangan. Ada lagi? Pak Haji, seandainya kita mau jual rumah gitu Pak Haji supaya cepat laku itu apa ada Oh, digosok. Cara dalam ibu bekas pakai digosok di pintu. di pintu rumah Pak Haji? Atau ibu kencingin kayak guguk. Ibu tau gak guguk? Anjing kalau baru dikeluar dari rumah kan dia langsung lari kencing. Nah kaki ibu mesti diangkat sebelah. Oh, bacanya Gaya apa, Pak Haji? guguk. Bacanya Pak Haji? Ah, laku. Oh, datang orang Iya. nawar. Iya. Siap Pak Haji. Mendingan sih saran saya ibu lakuin atau bapak yang lakuin nanti ibu yang foto. Pak angkat kakinya Pak, cekrek. Disebutin nggak kepengennya nominal berapa gitu? Iya dong, nggak ditawar. Nggak ditawar, bayar tunai gitu. Iya. Siap Pak Haji. Kan ucapan adalah doa. Dan satu lagi nih Pak Haji, Ya. untuk uang biang itu Pak Haji, uang bibit Pak Haji. Oh nggak ada yang sedekah 10 juta doang yang dapat uang bibit. Soalnya duit yang 75-nya susah. Pak Haji kalau uangnya ada bagaimana? Pakai aja. Pakai aja. Karena suami saya ada tuh uangnya. Boleh pakai aja. Kalau kita kan punya uang keramat, uang khusus. Pakai centongnya juga centong yang keramat. Manjur. Tapi nggak apa-apa pakai aja. Pakai. Terus apa lagi? Kalau saya pakai centong yang di rumah boleh? Boleh Pak. Cara ngetesnya Bapak centongin dulu alat kelaminnya. Panjang. Keras. Peot. Ada lagi? Ya. Ya. Sama kayak tadi nih jual ini. Dikencingin boleh. Bapak cebok alat kelamin Bapak disiramin boleh. Manjur banget Pak. Apalagi Di lokasi yang mau dijual itu Pak ya? iya seujungnya aja jangan semua. Misalkan saya punya kelapa sawit 1000 hektar. Gimana? Ujungnya aja, ujungnya. Pojoknya atau pinggirnya. Nanti kan dia itu. Contoh nih Pak. Orang bilang kadang ilmu RDAY ilmu aliran sesat. Nggak apa-apa, haknya dia, mulut-mulutnya dia. Zaman dulu kita kecil Pak. Kalau kita dulu kecil, nenek kita mau kondangan ke rumah saudaranya yang jauh di mana. Misalkan kita di Jakarta, mau kondangan ke Cilacap. Apa yang dilakukan sama ibu kita waktu kita kecil? 1, 2, ari-arinya itu tanahnya diambil taruh di plastik. Dibawa ke tempatnya yang di baru itu. Itu anaknya nggak rewel Pak. Betul? Itu ilmunya simbah kita. Kalau orang bilang ilmu aliran sesat, ya udah kalau mau anak lo rewel, lo kerjain. Kalau nggak rewel ya itu ilmunya gitu. Terus kita lari-lari. Terus kita jedotan nih sama saudara kandung kita, palanya benjol.
Itu diuyak pakai rambut ibu kita, Pak. Betul nggak? Biar nggak benjol. Apa itu ilmu aliran sesat? Enggak, ini ilmu kearifan lokal. Tapi kan orang kadang, Pak Haji dibilangnya ilmu kearifan lokal. Ya udah, orang kita nggak sefrekuensi, nggak usah dibahas, ngapain berdebat, ya kan? Pokoknya maunya saya, kalau Bapak memang percaya, praktekin. Tapi kalau Bapak belum percaya, nggak apa-apa, pelajarin dulu. Apa iya ya orang jedotan kok sama saudara kandung, kepalanya yang benjol diuyak, rambutnya ibu kita kok sembuh? Bener Pak, karena dulu kan belum ada salep. Iya. Ya. Lugut aja kena lugut. Lugut bambu rambut. Iya betul. Jadi kan kita megang bambu. Nah ini ada bulu-bulu bambu, diginiin. Hilang. Sakit mata pakai kencing. Iya betul. Bos, kencingin bos. Pakai air susu juga bisa. Pakai air susu nenek. Iya. Oh gampang Bu. Pinjem alat kelaminnya suami, ibu gosok di mata ibu. Ini Haji Marco udah meraktekin. Coba pinjem mic. Haji Marco nyaris tidak bisa melihat. Sekarang udah normal bisa ngelihat alat kelaminnya istrinya. Namanya Siti Maria. Ayo bos. Assalamualaikum. Tepuk tangan dulu dong. Perhatiin, ini manjur. Bapak, sebelum bulan puasa kemarin, mata saya tiba-tiba, atau mungkin udah agak lama juga ya, itu berbayang semuanya. Bapak-bapak itu jadi dua. Yang lihat yang listrik jadi dua. Kalau saya lagi di kendaraan itu mobil itu semuanya berubah jadi dua, dan yang garis tengahnya itu jadi dua. Terus kalau saya baca Quran itu jadi meleleh kayak gitu, kayak lengket aja gitu ya Bu. Akhirnya saya bilang, nah anterin papa ke dokter. Saya bawa ke Karya Bakti Pratiwi di Bogor untuk diperiksa. Alhamdulillah diperiksa, ternyata kata dokter ada peningkatan silinder saya sama minus saya, dan saya dikasih obat tetes mata dan harus ganti kacamata. Saya ganti kacamata dan obat tetes matanya saya pakai, tapi nggak sembuh-sembuh. Saya melindungi ya Allah, gue bisa buta nih kayak gini karena saya ada diabetes. Terus saya udah mulai bingung, kok nggak ada perubahan, kacamata udah ganti semuanya, obat udah mau habis. Akhirnya saya bilang, Mama kita kan punya ya Pak Haji Dwi, kearifan lokalnya Pak Haji Dwi. Kenapa kita nggak laksanakan kayak Pak Haji Dwi yang suruh aja, yaitu sebelum tidur istri saya dituduh ke vaginanya untuk ditempelin ke mata saya. Mata papa saya sembuh. Itu yang tangan kanan. Yang tangan kirinya sama juga, sebelum tidur itu saya olesin mata saya dengan ucapan seperti biasa, dengan mengharap dari Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang, dan wasilah anak yatim kadang pimpinan jadi Bapak Idu Suwanto bin Suwondo, mata suami saya sembuh. Jadi satu kali sebelum tidur, dan yang keduanya setelah bangun tidur. Itu sama tangan kanan istri saya ke mata saya yang sebelah kanan, dan yang kiri sebelah kiri. Itu 2-3 hari saya ngarepin cepet sembuh. Tapi saya bilang ya terserah aja deh, kapan aja sembuhnya, yang penting sembuh gitu. Tapi hari keempat saya kurang ngerasa, loh kok ini saya ngelihat di pasti kendaraan itu orang-orang mulai satu-satu lagi semuanya berbaris kayak biasa. Yang macet itu biasa kan jadi aturan 40 orang jadi 80 orang. Terus tiang listrik di rumah saya biasa dua jadi satu lagi, dan saya baca Quran normal lagi. Sekarang saya pakai kacamata yang tahun 2021, jadi nggak ada masalah. Yang kemarin saya pakai justru lebih agak pusing karena ditingkatin itunya minusnya sama silindernya. Jadi alhamdulillah dengan ilmunya Pak Haji Susanto, ilmu kearifan lokal yang kadang-kadang dibilang katanya nyeleneh atau sesat, alhamdulillah saya gunakan, dan saya yakini alhamdulillah saya sehat sampai sekarang. Saya baca Quran biasa lagi, dan saya lihat bapak-bapak ibu seperti ini normal lagi.
harus yakin. Jadi tangan kirinya istrinya nyolek alat kelamin taruh di mata kiri. Iya. Tangan kanannya colek di alat kelamin istrinya taruh di mata kanan. Iya. Nah ibu karena alat kelaminnya bapak tuh nggak ada kanan kiri, ya jadi dipakai buat kanan ya buat kiri gitu. Ya halo. Bu emang guyon tapi manjur bu. Iya, Bu. Betul? Iya, Bu. Orang kadang dengernya Pak Haji jorok. Enggak, nih biar nggak ngantuk. Karena kita udah mau maghrib kan. Kalau ngantuk gimana? Nah, paksain. Setengah-setengah Pak Haji. Kenapa? Dengernya setengah-setengah. Dia nggak menyimak keseluruhan dari inti pertanunya ceritanya. Jadi cuma dengerin joroknya doang. Memang orang akan berpikir ih jorok banget ya. Tapi kayak saya sekarang mendengar oh, sebenarnya ya nggak jorok karena saya ngedenger dari awal sampai akhir. Betul. Jadi nanti ibu paksain izin sama suami. Ibu kalau manggil suami apa? Ayah, pinjem dong ulekan cobeknya. Nah. Sip, cair 10 miliar, terkabul. Terkabul, 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 terkabul. Humor, humor, terkabul, 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 terkabul. Iya, terkabul, 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 terkabul. Ya. Terus kalau di center kan ada tulisan kun fayakun itu. Bisa. Bisa. Tinggal digosok-gosok gitu. Ya. Ya.